Bisa? Ya. Ring. Elena Mali. Halo. Red. Koin. Gimana ini? Kok gak teko-teko ini? Ditunggu-tunggu anak ini. Sudah jam berapa ini? Katanya pingin gowes. Tak tunggu, gak teko-teko. Waduh. Wis yo, pernah didol sepedae. Rugi ke sepeda, didol. Kayak nopo, kok gak duwe ini soalnya. Yo, betul yo. Oke. Perjalanan. Yo, santai ini. Yo. Halo guys, ini teman saya sudah datang, satu lagi kameramen yang tidak asing lagi. Dan rambutnya jukasan. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah orangnya. Terima kasih Pak. Jukas. Iya. Bosku. Pendekar Jukas Pak. Ini teman saya habis luar kota, baru datang. Alhamdulillah bisa hadir. Ayo. Kowe sejarah. Yes. Bakar semangatmu. Yes. Tingkatkan kreativitasmu. Yes. Seduluran Selawase. Yes. Jas merah. Dan sekali-kali melupakan sejarah. Yes. Selamat pagi, salam rahayu, assalamualaikum. Ketemu kembali dengan channel kita, Kowe Sejarah. Untuk kali ini tim kita agak menyisir dari pusat kota Surabaya, tepatnya di Jalan Ngagel, nomor 87. Tepatnya kita berada di situs yang bersejarah sekali, yaitu makam Ki Ageng Pengging. Siapa Ki Ageng Pengging? Nanti kita akan mengetahui beliau. Yang penting Ki Ageng Pengging ini berhubungan sekali dengan Joko Tingkir. Penasaran? Ikuti channel kita terus. Jangan lupa like, share, dan komennya kita tunggu untuk membantu kita kembali mengembangkan sejarah-sejarah di Indonesia. Ikuti kita terus. Jangan lepas mata Anda dari channel kita. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam sejarah. Nopo men aku.
Selamat pagi, OS Indonesia. Salam Rahayu, salam budaya. Nah, saat ini kita berada di lokasi makam Ki Ageng Pengging, tepatnya di Jalan Ngagel, nomor 87 Surabaya. Mungkin banyak dari pemirsa yang tidak tahu bahwa di pinggiran kota Surabaya ada situs bersejarah sekali, yaitu makam Ki Ageng Pengging. Beliau adalah seorang Raja Pengging dan merupakan ayahanda dari Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya yang berada di Kerajaan Pajang dulu. Oke guys, ini kebetulan sekali kita bisa bertemu dengan Mas Andi. Beliau adalah juru kunci atau juru pelihara dari situs makam ini. Dan alhamdulillah situs makam ini terjaga dengan baik sekali berkat beliau. Tanpa beliau, situs-situs seluruh kita tidak akan bisa tertata dengan rapi seperti ini, dan kita tidak bisa mengetahui tentang sejarah dari leluhur kita yang dahulunya begitu luar biasa sekali. Oke guys, kita akan sedikit mengulik cerita tentang Ki Ageng Pengging yang merupakan seorang yang dulunya besar sekali. Inilah makam Ki Ageng Pengging. Oke guys, monggo Mas Andi sekedik mawon tentang Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging niku asalnya dari Boyolali, Bapak. Ki Ageng Pengging niku kerajaan sanes asma. Asmanipun Kebo Kenongo. Kebo Kenongo. Biyunge Raden Masarepet Joko Tingkir. Nggih. Beliau di sini hitung-hitung tidak mau perang sama Raden Patah. Kalau tarik mundur lagi, beliau yang jadi Raja Demak. Nggih. Terus nama malih. Jadi begini guys, jadi Ki Ageng Pengging itu adalah ayahanda dari Joko Tingkir atau Mas Karepet. Beliau adalah cucu dari Brawijaya V, Raja Kerajaan Majapahit, yang dulu membantu Brawijaya V menemukan anaknya yaitu Retno Pambayun. Nah, kemudian beliau menikah dengan adik dari Ki Ageng Tingkir, Nyai Ageng Tingkir. Dan kemudian beliau mempunyai anak bernama Mas Karepet yang berjuluk Joko Tingkir, dan kemudian menguasai Kerajaan Pajang dengan nama Sultan Hadiwijaya. Nah, itu pada masa transisi Demak, Majapahit ke Demak, Demak Bintoro. Yang waktu itu ada Raden Patah yang menduduki kekuasaan di Demak Bintoro. Apa malih Mas? Tiang-tiang kan sumerepe kan Ki Ageng Pengging ini teng Banyudono, Boyolali. Tapi kok di sini ada makamnya Ki Ageng Pengging? Ki Ageng yang ada di Banyudono itu Eyang Sepuh, Eyang Handayangingrat. Oh, beliau. Nggih. Handayangingrat. Nah, Handayangingrat niku adalah ayah dari Ki Ageng Pengging II yang sekarang kita duduk di lokasi makam beliau. Dan Ki Ageng Pengging Sepuh itu dapat anaknya Brawijaya V nggih, Retno Pambayun. Retno Pambayun putri dari Brawijaya V. Enggak ada anak 3. Kebo Kanigoro, Kebo Kenongo, Kebo Amiluhur. Lah Kebo Kenongo niku ngene iki Ki Ageng Pengging. Oke guys. Napa malih? Mas Andi? Santai mawon tadi. Begitulah. Memang kadang sejarah itu agak sulit untuk kita cerna, agak sulit untuk kita deteksi, karena banyak sekali naskah-naskah yang hilang, banyak sekali data yang jarang diketahui. Makanya kita di sini mencoba untuk mengulik, mencoba untuk menguri-uri kembali tentang sejarah kita, bahwa Indonesia ini punya leluhur yang kuat sekali nggih Mas Andi. Jadi patutnya seharusnya kita jaga. Lah kadang orang kan mengira kan Ki Ageng Pengging ada di Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Tapi di sini juga ada. Nah, menurut versinya Mas Andi itu yang ada di Banyudono, Boyolali itu Ki Ageng Pengging Sepuh. Adanya Ningrat. Eyang Handayangingrat. Beliau adalah mantu nggih, mantu dari Brawijaya V, Kerajaan
Jadi penguasa terakhir dari Kerajaan Majapahit, dan beliau mempunyai anak perempuan yang bernama Retno Pambayun. Kemudian mempunyai anak yaitu Ki Ageng Pengging II, dan mempunyai anak lagi yaitu Joko Tingkir. Napa malih Mas? Untuk cagar budaya kapan iki? Untuk cagar budaya Bulan pinten? bulan Agustus tanggal 29 Tanggal 2 Agustus. Jadi sini guys, malam suro. diresmikan menjadi cagar budaya di bulan Agustus nih Mas. Di sekitar bulan Agustus, tepatnya di bulan Suro kalau Jawa. Dan alhamdulillah situs ini masih dikunjungi banyak peziarah sebagai bukti bahwa kita menghormati leluhur kita yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan, karena tanpa beliau-beliau ini kita tidak ada di sini. Sekali lagi, Indonesia berdiri di atas sejarah. Indonesia bermartabat sampai sekarang ini karena sebuah sejarah dari negara itu sendiri. Makanya kita harus berbangga menjadi warga negara Indonesia. Sekali lagi, tetap kita jaga sejarah kita, berdiri di atas sejarah, berjalan di atas sejarah, dan nantinya akan mengukir sebuah sejarah. Pun yang terakhir, Mas Andi, lampu malih. Oke guys, pesan-pesannya mawon, pesan-pesannya mawon. Damel lari-lari nom kan kadang gak ngurusi masalah sejarah. Nggih, gak ngurusi ngono iki, penting ngemol beres. Pesannya apa Mas Andi? Kula niki boten saged bicara nih lho Pak, mangkan kula kagok. Ada nama-nama. Mas Andi agak pemalu guys. Tapi nggak apa-apa. Intinya jangan melupakan sejarah. Ya. Tapi beliau inilah yang menjaga situs sejarah kita, hingga kita bisa melihat sekarang ini, bisa duduk di sini juga berkat beliau yang selalu menjaga Sanes kula Pak. Napa? Sanes kula sing anu Pak. Nggih. Sedandan beliau-beliau yang tunggu-ditunggu niku mawon Pak. Nggih. Tapi intinya kan saat sekarang ini kan jenengan sing jagi lah. Yang membersihkan, yang merawat. Dari kerajaan, beliau nggak mau jadi raja, beliau merakyat agar rakyatnya tentram, sejahtera, dan makmur. Beliau sowan teng Mbah Sunan Kalijaga. Beliau Di Sumet Sirokoe guys. Pasti penasaran sekali dengan Ki Ageng Pengging. Monggo Mas Andi, lanjutaken. beliau dikenging sowan teng Demak, tapi beliau Boten purun, akhirnya nyuwun sarana damel teng Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang. Setahun sampai 3 tahun tetap disuruh sowan teng Demak, tapi tetap Beliau boten purun. Nggih. Akhirnya beliau dieksekusi mati sama Raden Patah. Raden Patah ngutus Sunan Kudus. Sunan Kudus, nggih. Sunan Kudus sowan teng Demak, badhe ngeksekusi mati, tapi Sunan Kudus mboten saged. Akhirnya Sunan Kudus nyuwun kelemahane beliau, Pengapesane nggih. nggih. Beliau nyukani kawruh kenging nusuk siku kanane beliau. Lek teng sejarahipun kan beliau ditusuk kali Sunan Kudus. Nggih. Tapi kalau keyakinan kula, beliau mboten ditusuk. Beliau akhirnya melampat teng mriki, hitung-hitung melarikan diri lah, mboten purun perang kali pamanipun Raden Patah. Nggih. Beliau teng mriki akhirnya babat alas teng mriki. Teng mriki riyen sanes Surabaya, teng mriki riyen Ujung Galuh. Ujung Galuh. Nggih. Beliau mbebet babat alas Ujung Galuh. Kali hitung-hitung lek sakniki nggih, kali menteri-menteri lah. Nggih. Beliau nggak ada menteri sing kepercayaan sing kengken babat alas Ujung Galuh nggih Eyang Surakuning kali Eyang Boyo kali Panglima Sedanten teng mriki. Teng mriki wonten berapa makam, Mas? Teng mriki kali beliau wonten 28 makam, Pak. 28 makam nggih. Nggih. Berarti kados Mbak Ibrahim meten niki riyen Kalau Mbak Sinten? Ibrahim niku hitung-hitung guru spiritual agama, Pak. oh. Ya hitung Panglima Sedanten lah, Pak. Kalau beliau kali sakniki Tapi niki di zaman Ki Ageng Pengging napa mboten? Mboten nggih. ya zaman beliau, Pak. Oh. Nggih. Ini kan hitung-hitung rakyat yang ikut mentaati sama beliau. Nggih. Tadi kalau sekarang hitung pas pampres pilihan dong Pak. Oke, Jadi jadi- yang anu kan menteri Oke ini. guys, jadi makam-makam di sini merupakan pengikut-pengikut dari Ki Ageng Pengging yang setia
yang luar biasa sekali beliau-beliau ini, hingga nama Ki Ageng Pengging tidak akan tertelan oleh zaman gitu. Luar biasa sekali. Di sini juga Sunan Kudus takutnya sama ibu angkat beliau. Ibu angkatnya Sunan Kudus. Ibu angkatnya Ki Ageng Pengging. Oh, nggak ada ibu angkat gitu. Namanya pun Mbak Endang, kalau asmonipun asli kula mboten ngertos. nggih. Lha napa Mas kok sampai Sunan Kudus rajin mikir maksudnya lek kali ibu angkate. Kula disanjangi tasih wonten turunane Angling Darmo. Oh. Ngoten. Berarti sejarah kita sangat berkaitan sekali, guys. Makanya Indonesia kuat seperti ini karena sejarah itu tadi ya. Karena leluhurnya begitu kuat-kuat sekali. Jadi cerita yang disampaikan oleh Mas Andi niki itu ada di Babat Tanah Jawi. Karena di situ tertulis bahwa Ki Ageng Pengging itu bernama Ki Ageng Kebo Kenongo Nggih. Apa malih? Sampun ngoten mawon. Oke guys. Sedikit cerita tapi sedikit membuat pikiran kita akan berdecak kagum bahwa Ki Ageng Pengging ini memang luar biasa sekali. Bahkan Demak sebesar itu aja nggak bisa menggoyangkan beliau, nggih. Tidak akan bisa menggoyangkan beliau karena itu tadi Ki Ageng Pengging adalah seorang yang luar biasa sekali. Kata banyak versi Nggih. polane beliau kan nggih murid Sesi Jenar. Katanya kan sesat acaranya karena manunggal kawula ing Gusti. Oke. Oke guys, apapun yang diceritakan, apapun versi yang ada, tapi inilah tetap sejarah kita yang harus kita jaga. Entah itu dari versi yang lain atau apapun, tapi ini leluhur kita. Bagaimanapun, keadaan apapun, ini leluhur kita yang harus kita hormati, yang harus kita jaga. Karena beliau inilah yang mengembangkan peradaban di sini, budaya kita di sini, sehingga menjadi negara yang maju sekarang sampai saat sekarang ini. Dan sekali lagi, sampun Mas nggih, ngoten mawon. Demikian sedikit cerita dari Mas Andi, sedikit tapi sangat bermanfaat sekali. Sekali lagi, kita harus bisa membedakan mana mitologi dan sejarah. Tapi yang terpenting inilah sejarah kita dan tetap harus kita jaga. Sekali lagi, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan sekali-kali melupakan sejarah, dan kita akan tetap berdiri di atas sejarah dan nantinya akan mengukir sebuah sejarah. Demikian sukan dari kita. Kembali lagi, salam rahayu, matur nuwun sangat, tetap sehat dan salam sejarah.
Ki Ageng Pengging. Nanti kita akan berdoa bersama di dalam sebagai bukti bahwa kita menghormati guru kita Ageng Pengging. Tatap mata Anda, jangan lepas dari gerak kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. 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 Amin ya Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, nggak nanggung.